Bayangkan sebuah negara yang mengklaim ibu kotanya dengan penuh keyakinan. Tapi dunia berkata, tidak, itu bukan ibu kotamu. Bahkan Google Maps pun sempat bingung. Negara itu adalah Israel. Tapi kenapa seluruh dunia enggan mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya? Israel secara resmi menyatakan Yerusalem sebagai ibu kotanya sejak tahun ke-1950. Gedung pemerintahan utama Knesset, Mahkamah Agung, hingga kantor Perdana Menteri semua ada di Yerusalem. Bendera berkibar, hukum ditegakkan, dan warga beraktivitas seperti di pusat negara. Tapi, mayoritas negara dunia menempatkan kedutaan besar mereka bukan di Yerusalem, melainkan di Tel Aviv. Bahkan PGB sendiri tidak mengakui klaim Yerusalem secara penuh. Ada apa sebenarnya? Untuk memahami ini, kita harus mundur ke tahun ke-1947. PBB mengusulkan rencana pembagian wilayah Palestina, satu negara Yahudi, satu negara Arab, dan Yerusalem sebagai wilayah internasional di bawah kendali global karena statusnya yang suci bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi perang pecah. Israel memproklamirkan kemerdekaannya, dan dalam perang 1948, Yerusalem Barat dikuasai Israel, sedangkan Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Barulah pada tahun 1967, dalam perang 6 hari, Israel menguasai seluruh Yerusalem termasuk bagian timurnya dan mengklaimnya sebagai wilayah tak terbagi. Tapi, dunia tidak mengakui langkah ini. Kenapa dunia tidak setuju? Karena Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal. Bagi rakyat Palestina, Yerusalem Timur adalah calon ibu kota negara masa depan mereka. Bayangkan ini, satu kota, dua bangsa, tiga keyakinan, dan tak ada kompromi. Kamu bisa melihat suasana normal di jalan, tapi di bawah permukaan, ada ketegangan yang terus mendidih. Bahkan ketika Donald Trump pada 2017 memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, sebagian dunia geger, demonstrasi pecah di banyak negara, dan keputusan itu dianggap menghancurkan harapan perdamaian. Kota suci atau medan perang politik. Yerusalem bukan cuma kota, ia adalah simbol spiritual bagi 3,8 miliar orang di seluruh dunia. Tempat Nabi Muhammad naik ke langit. Tempat Yesus disalib. Dan tempat paling suci bagi umat Yahudi, tembok ratapan. Tapi justru karena itu, Yerusalem adalah kota yang tak bisa dimiliki oleh satu pihak tanpa mengorbankan yang lain. Setiap klaim atas kota ini adalah penyangkalan terhadap klaim pihak lain, dan itulah mengapa dunia menolak untuk memilih sisi. Dunia diam, atau lebih tepatnya, berhati-hati. Israel punya semua simbol ibu kota, pemerintahan, bendera, rakyat, tapi tetap dianggap tak sah secara internasional, karena ibu kota tak bisa diputuskan sepihak. Bukan soal klaim, tapi pengakuan. Dan sekarang aku tanya ke kamu. Kalau sebuah negara tidak bisa memilih ibu kotanya sendiri, apakah itu masih negara yang benar-benar merdeka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin tahu lebih dalam kenapa status Yerusalem begitu rumit dan berbahaya, jangan lupa subscribe, karena video selanjutnya akan membahas sisi lain yang bahkan jarang diungkap media.